Pemirsa, Kementerian Keuangan angkat suara merespons Menko Polhukam Mahfud MD yang mengungkap data pencucian uang impor emas senilai 189 triliun rupiah. Pihak Kementerian Keuangan menyatakan temuan tersebut sudah diproses di pengadilan meski pihak Bea Cukai akhirnya kalah. Menko Polhukam Mahfud MD yang juga Ketua Komite Tindak Pidana Pencucian Uang mengungkap data perdagangan emas senilai 189 triliun rupiah. Di depan Komisi 3 DPR RI, Mahfud MD menyatakan laporan tersebut tidak sampai kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani. Jika ditanya oleh Bu Sri Mulyani itu, ini apa kok ada uang 189? Itu pejabat tingginya yang eselon 1 itu. Oh, enggak ada Bu di sini. Enggak pernah ada katanya. Ini tahun 2020 kata Bu. Enggak pernah ada. Ada Pak Ivan. Enggak ada. Baru dia, oh iya nanti dicari katanya. Dan itu nyangkut 189. Nanti dijelaskan oleh Pak. Dan itu adalah pencucian uang, dugaan pencucian uang, cukai dengan 15 entitas. Tapi apa laporannya? Menjadi pajak, sehingga kita diteliti. Oh iya ini perusahaannya banyak, hartanya banyak, pajaknya kurang. Padahal ini cukai laporannya. Apa itu? Emas, ya, impor emas, batangan yang mahal-mahal itu. Tapi di dalam surat cukainya itu dibilang emas mentah. Diperiksa oleh PPT, diselidiki. Di mana? Kamu kan emasnya emas sudah jadi kok bilang emas mentah? Enggak. Ini emas mentah tapi dicetak di Surabaya. Dicari ke Surabaya enggak ada pabriknya. Dan itu menyangkut uang miliaran, Saudara. Enggak diperiksa. Laporan itu diberikan tahun 2017 oleh PPATK. Bukan tahun 2020. 2017 diberikan. Tidak pakai surat tapi diserahkan oleh Ketua PPATK langsung kepada Kementerian Keuangan yang diwakili oleh Dirjen Bea Cukai, Irjen Kementerian Keuangan dan 2 orang lainnya. Ini serahkan. Kenapa tidak pakai surat? Karena ini sensitif, masalah besar. 2 tahun tidak muncul, tahun 2020 dikirim lagi, tidak sampai juga ke Bu Sri Mulyani sehingga bertanya ketika kami kasih itu. Dan yang dijelaskan yang salah, di mana salahnya nanti? Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyatakan pihak Bea Cukai sudah memproses hukum temuan hingga ke Pengadilan Tindak Pidana Kepabeanan. Namun akhirnya pihak Bea Cukai kalah di tingkat peninjauan kembali. Pengadilan Negeri BC kalah. Lalu BC kasasi. Di kasasi BC menang. Lalu tahun 2019 dilakukan penelitian kembali PK atas permintaan si terlapor. Di peninjauan kembali BC kalah lagi. Jadi dianggap tidak terbukti tindak pidana kepabeanannya di peninjauan kembali PK terakhir 2019. Nah, teman-teman udah mengetahui ya, udah berkali-kali diuraikan yang namanya tindak pidana pencucian uang selalu terkait dengan tindak pidana asal. Ketika tindak pidana asalnya itu ada, maka TPPU-nya kemudian bisa mengikuti. Ketika tindak pidana asalnya itu tidak terbukti oleh pengadilan, ya TPPU-nya nggak maju. Jadi tahun 2019 TPPU-nya nggak maju, tapi perkaranya ini ya dari 2016 sampai 2019 tersebut. Wakil Menkyu menyatakan tahun 2020 Bea Cukai kembali menemukan kasus serupa. Karena sebelumnya kalah di sidang kepabeanan. Dalam rapat dengan PPATK, kemudian diambil keputusan untuk dikejar pajaknya. Sampai dengan
bulan Agustus 2020 di satu rapat itu dikatakan bahwa kalau modusnya sama, kasus 2016-2019 kemarin itu kita udah dikalahkan oleh pengadilan. Tindak pidana kepabeanan itu dikalahkan oleh pengadilan. Modusnya sama soalnya. Nah, dengan logika seperti itu, maka pada Agustus 2020 itu disepakatilah. Kalau gitu, kalau tindak kepabeanan yang nggak kena, masukkan ke kejar pajaknya. Sehingga kemudian PPATK mengirimkan lagi hasil pemeriksaan atau mengirimkan data kepada pajak dan itu dikirimkan di bulan Oktober 2020. Semoga ini memberikan keterangan yang lebih detail ya tentang 189 ini. Tidak ada yang ditutupi, semua ada di dalam sistem Kementerian Keuangan. Detailnya kita bisa pantau. Kemana polemik TPPU impor emas 189 triliun rupiah akan berakhir? Tim TV One mengabarkan. Dan pemirsa, berikut kami hadirkan informasi mengenai klasifikasi biaya masuk impor emas. Menko Polhukam perdagangan emas senilai 189 triliun rupiah. Di depan Komisi 3 DPR, Mahfud menyatakan laporan itu tidak sampai kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani. Kasus dugaan penggelapan soal impor emas sebenarnya pernah diungkap oleh Kejaksaan Agung pada Februari 2022. Namun mengapa kasus ini tidak pernah tuntas? Akankah gebrakan Mahfud MD bisa membuat kasus TPPU impor emas menjadi terang? Ya, biarkan menjelaskan dulu. Nanti bicara. Saya mohon izin ke pimpinan. Boleh nggak saya bicara? Ketua Komite Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Mahfud MD mengungkapkan adanya dugaan tindak pidana pencucian uang di Kementerian Keuangan berupa impor emas batangan yang di dalam surat disebut emas mentah. Nilai transaksi dugaan TPPU cukai ini sekitar 189 triliun rupiah. Tadi kita mendengar bahwa dalam konteks penegakan hukum, ya artinya lewat pengadilan, ya antara menang dan kalah akhirnya lewat peninjauan kembali, kemudian terlapor itu memenangkan sehingga tidak ada tindak pidana kepabeanan dalam impor emas tersebut. Ya, oleh karena itu muncul lagi masalah ini. Saya pikir ini tantangan ya bagi pemerintah dalam hal ini Presiden Jokowi untuk membantu ya penegakan hukum soal ini. Jadi kalau melihat angkanya tentu ini tidak kecil dan karena angkanya tidak kecil sehingga juga tidak mungkin melibatkan orang-orang kecil dalam proses ini. Nah karena itu butuh campur tangan Presiden dalam pandangan saya pribadi, agar kemudian dorongannya akan bisa lebih kuat begitu. Dan ini bukan berarti kemudian Presiden mengintervensi proses hukum ini, tapi Presiden selaku penanggung jawab ya pemerintahan diharapkan bisa ikut mendorong sehingga kemudian isu ini kemudian tidak hilang begitu saja. Dan kemudian dikatakan tadi bahwa ada lagi 189T sama gitu ya. Itu kok bingung saya ya, masa mesti ada hal yang sama. Tapi karena dulu tidak bisa, kalau dulu kalah di PK, maka sekarang mau menggunakan pajak saja. Ini kan juga harus di-clearance, ini kan bukan sekedar angka, saya boleh bilang ini kan ada sesuatu hal. Jadi apalagi kalau disampaikannya oleh PPATK belakangan ini, berarti di dalam listnya PPATK itu ada dugaan pencucian uang gitu. Nggak bisa kemana-mana pasti dari itu gitu. Terhadap orang-orang yang ada dalam listnya PPATK yang melakukan kegiatan berkaitan dengan penyelundupan. Jadi kalau yang saya baca kan itu memasukkan barang itu tidak sesuai isinya dengan apa yang dicatatkan itu di dalam
di dalam penyelundupan atau bea cukai itu namanya ada penyelundupan fisik, ada penyelundupan administrasi. Kalau penyelundupan fisik itu sama sekali menyelundup, nggak ada administrasinya. Kalau penyelundupan administratif yaitu ada suratnya, ada semua, tapi yang itu tadi dikatakan bahwa apa istilahnya emas mentah, tapi ternyata kan bukan. Kalau saya juga baca katanya awalnya tuh isinya perhiasan, tapi ternyata emas batangan. Koordinator Maki menjelaskan peraturan impor emas batangan harus diperjelas lagi. Artinya di dunia internasional itu dikenakan bea masuk ke negara manapun. Nah, di Indonesia dikatakan itu dianggap emas mentah. Nah, ini kan sebenarnya tinggal di peraturannya aja. Kemudian ketika peristiwa tahun 2016-2017 itu kemudian pemerintah kalah, ya aturannya dirubah bahwa emas batangan yang sudah dibentuk itu termasuk diolah sehingga apapun harus kena bea masuk. Diperjelas saja peraturannya. Gitu. Jadi sehingga bisa tahun 2022 yang diteriakkan oleh Arteria Dahlan, tapi sayangnya sampai sekarang dia tidak mengawal itu gitu. Ya sampai sekarang belum dirubah gitu. Tapi kan kita malu. Sebenarnya di Singapura aja kena bea masuk, ini tidak bea masuk. Pertama itu. Kedua, alasannya kemudian emas batangan ini mau diolah lagi jadi perhiasan lah, atau paling gampang jadi logam mulia 100 gram, 50 gram, 25 gram, kira-kira jadi kecil-kecil sehingga distempel dan dikemas dalam istilahnya yang terbiasa di pasaran itu kan yang ada lambang antamnya gitu. Dan sebagian importir yang 2022 itu memang antam, tapi ada yang lain. Nah, pertanyaannya kenapa itu dikejar pajak? Kan mestinya kalau misalnya impornya ini sampai 100 triliun, kalau kena PPN 10 triliun, 10%, gitu kan? Berarti kan ada pajak 10 triliun. Nah, pajaknya 10 triliun ini nggak ada, gitu loh. Berarti barang tadi diolah atau tidak, atau disimpan oleh orang kaya-kaya, tidak pernah diolah lagi. Gitu. Kalau disimpan oleh orang kaya-kaya, tidak diolah lagi, berarti kan sebenarnya tinggal nagih lagi kepada importernya. Kalau kamu tidak bisa membuktikan ini diolah lagi dan mendapatkan PPN 10%, maka kemudian ditagihkanlah bea masuk tadi 5%. Apalagi kalau sekarang aturannya dirubah, emas batangan apapun kena 5%.